Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Nabila Angelika, bisa dipanggil Angel. Saya berasal dari Prodi D3 TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembuangan limbah nuklir di laut yang dilakukan oleh PLTN di Fukushima, Jepang. Alasan Jepang adalah lebih dari 1.000 tangki telah terisi dan Jepang mengatakan bahwa mereka membutuhkan lahan yang ditempati oleh tangki-tangki tersebut untuk membangun fasilitas baru guna menonaktifkan pembangkit listrik tersebut dengan aman. Mereka juga menunjukkan kekhawatiran bahwa tank-tank tersebut bisa runtuh jika terjadi bencana alam. Keamanan air. Menurut artikel Scientific American pada tahun 2014, tritium dianggap relatif tidak berbahaya karena radiasinya tidak cukup energik untuk menembus kulit manusia. Jika tertelan dalam kadar di atas kadar air yang dikeluarkan, hal ini dapat meningkatkan risiko kanker. TEPCO dan pemerintah Jepang telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa air yang dibuangnya hanya menimbulkan sedikit risiko bagi manusia dan kehidupan laut. Banyak ilmuwan juga mendukung rencana tersebut. Fakta-fakta. Fakta yang pertama adalah Jepang telah mengantongi izin dari Asosiasi Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Association atau IAEA telah memberikan izin bagi Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima di Samudra Pasifik. Yang kedua, telah terjadi selama puluhan tahun. TEPCO memperkirakan proses pembuangan limbah nuklir lebih dari 1,3 juta ton metrik ini bakal memakan waktu puluhan tahun. Air limbah itu mula-mula bakal dilepaskan dalam porsi kecil dan dengan pemeriksaan ketat. Debit pertama limbah yang akan dibuang sebesar 7.800 meter kubik, setara dengan sekitar 3 kolam renang Olimpiade air. Proses ini akan berlangsung selama sekitar 17 hari. Diprotes sana-sini. Sejak awal, Cina melayangkan protes keras terhadap rencana pembuangan limbah Fukushima di Jepang. Juru bicara Administrasi Keselamatan Nuklir Cina menyebut langkah ini egois dan tidak bertanggung jawab. Para pejabat Cina juga mengatakan tinjauan IAEA terbatas pada opsi pembuangan limbah ke Samudra Pasifik ketimbang mencari cara lain yang mungkin untuk membuang limbah. Korea Selatan juga memprotes rencana ini. Ramai-ramai politikus, aktivis, hingga nelayan di Korsel menyerukan Presiden Yoon Suk Yeol menghentikan langkah Tokyo. Seiring dengan ini, warga Korsel berbondong-bondong memborong garam laut karena takut tercemar limbah. Akibatnya harga garam melambung tajam di negara itu. Seoul sendiri secara resmi menyatakan tak menemukan masalah pada aspek ilmiah dan teknis dari pembuangan limbah tersebut. Kelompok nelayan di Jepang juga terang-terangan menolak rencana ini. Mereka khawatir pembuangan limbah bakal merusak reputasi dan dagangan mereka, termasuk karena pembatasan ekspor ke pasar-pasar utama Beijing. Negara-negara tolak seafood Jepang. Cina, Hong Kong, dan Makau kompak menyatakan tak mau menerima makanan laut dari Jepang, terutama dari ibu kota Tokyo dan Fukushima. Lebih spesifik, Cina juga bakal melakukan tes radiasi ketat terhadap impor makanan dari seluruh Jepang. Sementara Badan Perikanan Jepang sendiri mengklaim tidak menemukan ikan yang mengandung tingkat isotop radioaktif tritium di perairan sekitar PLTN Fukushima. Warga Jepang diteror Cina. Pada hari pembuangan limbah nuklir, warga Jepang ramai-ramai mendapat teror telepon yang diyakini dari Cina. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan warganya banyak menerima panggilan pelecehan yang diyakini dari rakyat Beijing. Banyak panggilan telepon pelecehan yang diyakini berasal dari Cina terjadi di Jepang. Perkembangan ini sangat disesalkan dan kami prihatin, kata Matsuno yang juga juru bicara pemerintah dalam konferensi pers. Dampak yang terjadi adalah studi yang terbit pada tahun 2023 oleh tim peneliti dari Tsinghua University, Cina, belum melalui proses telah sejawat. Turut mengatakan dampak pembuangan air limbah PLTN Fukushima beresiko menyebabkan kanker bagi manusia dan berdampak pada organisme laut terutama ikan hingga ke seluruh dunia.
Solusinya adalah kita butuh studi. Indonesia memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami konsekuensi limbah nuklir terhadap ekosistem laut Indonesia. Kita membutuhkan upaya yang cermat dan hati-hati untuk memastikan seluruh aktivitas terkait nuklir di tingkat global tidak berdampak pada kelestarian ekosistem laut. Berikut adalah videonya. 毕竟现在网上就有舆论了，就说以后的海鲜就不叫海鲜了，叫河鲜了。对，多多少少是影响还是比较大的，我觉得。日方所作所为是将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋环境的污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。日方将核污染水一排了之，同时也将自身置于国际被告席，必将长期受到国际社会的谴责。水の放出はこれから30年、40年続きます。福島原発の事故は終わっていません。今回放出されるのも1000分の10とかっていうぐらいですよね。これから長期にわたる汚染水の放出を絶対途中でも止めさせるという戦いを長期にわたってやっていきます。今やってることは、国がやってることは福島県を捨てることなんですよ。これ普通は国が一番守るべきは福島県民、そして所有者なんですよ。東電を守るべきではないんです。排河嘛，排里排河就对海鲜特别有影响。毕竟现在网上就有舆论了，就说以后的海鲜就不叫海鲜了，叫河鲜了。对，多多少少是影响还是比较大的，我觉得。就是觉得说他们那个因为好多那个咱们的原材料嘛，有的是它原料是日本的，那它那个排海像什么备注啊什么的都有影响，我肯定人们都不敢用这个铁了，以后肯定是有影响，影响大了去了。海关总署已发布公告，决定自8月24日起全面暂停进口原产地于日本的水产品。Indonesia saya kira tidak perlu khawatir. Saya kira kita punya sistem untuk mengecek apakah ikan atau produk-produk laut dari sekitar Fukushima itu ada kontaminasi atau tidak. Radioaktif bukan sesuatu yang bisa dicerna, tetapi dia justru akan ada di jaringan kan. Jadi saya kira Indonesia harus komplain terkait masalah ini. Karena ini membuat atau menimbulkan resiko bahaya pada konsumtif goods ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.